Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa Bilay dengan NIM C1C022020 dari kelas S11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai teknik analisis data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI CIQNR CSRS. Untuk pengertian dari teknik analisis data itu sendiri adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian. Nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya. Adapun teknik analisis data menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Lexi Jemoleong, teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memeriksa yang berasal dari instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, rekaman, dan lain sebagainya di dalam suatu penelitian. Yang kedua ada pengertian dari Spragley. Menurutnya, suatu kegiatan yang terkait dengan pengujian di dalam bagian-bagian penelitian yang bertujuan untuk mencari pola tertentu. Dan ada menurut Komairi, analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengolah dan menyajikan data untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari analisis data antara lain adalah yang pertama menguraikan data agar lebih mudah dipahami, yang kedua mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan untuk nantinya diolah menjadi kesimpulan yang sesuai dengan data yang telah didapat, yang ketiga memahami bagaimana seseorang memaknai suatu fenomena, yang keempat mendapatkan penjelasan mengenai suatu peristiwa tertentu, dan yang terakhir mendapatkan alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu. Teknik analisis data terbagi menjadi dua jenis sesuai dengan penelitiannya. Yang pertama ada teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang sifatnya numerik atau didapat dihitung karena berbentuk angka statistik. Data kuantitatif didapatkan dari kuesioner, angket, atau survei. Karena data yang didapat dalam bentuk angka, maka teknik analisisnya juga menggunakan model matematika atau statistik. Teknik analisis kuantitatif terbagi menjadi dua macam, yaitu ada analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara memahami rekam jejak data di masa lalu untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. Teknik deskriptif ini biasanya digunakan ketika penelitian menggunakan data yang sangat banyak jumlahnya, seperti misalnya adalah data demografi dari sensus penduduk. Statistika deskriptif memberikan angka absolut, namun tidak bisa menjelaskan alasan di balik angka-angka itu. Selanjutnya ada analisis inferensial. Teknik analisis inferensial adalah cara mengolah data dengan metode statistik. Biasanya perhitungan dengan metode statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk mendapatkan hasilnya. Nantinya kesimpulan yang didapat dari perhitungan akan dijadikan sebagai kesimpulan penelitian yang sifatnya digeneralisasikan. Statistik inferensial adalah analisis yang bertujuan untuk memprediksi kemungkinan hasil dari data yang sudah dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Artinya, analisis ini berguna untuk generalisasi hasil, membuat prediksi antar kelompok, menguji hipotesis, hingga menunjukkan hubungan antara beberapa variabel. Jenis yang kedua yaitu teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah kebalikan dari data kuantitatif. Jadi data yang didapatkan berupa data-data non-numerik atau bukan angka. Data kualitatif didapat dari wawancara dan observasi sehingga data yang didapat lebih bersifat deskriptif dari suatu fenomena. Ada beberapa teknik yang biasa dilakukan untuk mengolah data kualitatif, di antaranya yang pertama ada analisis wacana. Analisis wacana adalah teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis interaksi antar orang di dalam suatu konteks sosial. Analisis wacana bertujuan untuk mencari tahu teknik pola-pola yang ada di dalam suatu aktivitas komunikasi. Analisis wacana adalah teknik untuk menganalisis makna kontekstual atau bahasa. Artinya analisis ini menyoroti tentang apa yang dipikirkan responden terhadap suatu topik dan mengapa mereka melakukan hal itu. Yang kedua ada analisis naratif. Analisis naratif adalah teknik yang dilakukan dengan berfokus pada deskripsi berbagai peristiwa yang didapatkan dari narasumber, yang kemudian akan disajikan ke dalam suatu deskripsi cerita. Teknik analisis naratif ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam suatu aktivitas organisasi. Yang ketiga adalah analisis konten. Analisis konten adalah teknik analisis kualitatif yang berfokus pada analisa data dalam konteks tertentu. Konteks tertentu dalam hal ini seperti misalnya adalah budaya di dalam suatu kelompok maupun individu. Analisis konten ini didapat dari transkrip wawancara, rekaman, atau video, dan hal-hal lainnya. Yang keempat ada grounded theory analysis. Grounded theory analysis mengacu pada teknik yang menjelaskan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Berbeda dengan ketiga analisis sebelumnya, grounded theory mengembangkan teori yang berasal dari data, bukan sebaliknya.
Terdapat dua model di dalam teknik analisis data, yaitu induktif. Model induktif adalah proses pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan mulai dari mencari fakta hingga selanjutnya disesuaikan dengan teori yang telah dipilih. Fakta yang valid sangat diperlukan agar tidak berpotensi terjadinya manipulasi data. Model induktif erat kaitannya dengan pembahasan mengenai permasalahan sosial. Salah satu kelemahan dari data induktif ini adalah pencarian data yang bisa saja terjadi berulang-ulang karena membutuhkan data yang benar-benar valid sesuai dengan hipotesis. Yang kedua ada deduktif. Model deduktif adalah analisis data yang dilakukan mulai dari tahapan teori hingga selanjutnya baru ke tahapan pencarian fakta-fakta. Artinya model ini kebalikan dari model induktif. Terdapat 6 teknik dalam menganalisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yang dibutuhkan tentunya menjadi salah satu tahapan yang wajib dilakukan. Pasalnya, jika tidak ada data yang dikumpulkan, tahapan selanjutnya tidak akan bisa dilakukan dan penelitian pun juga tidak bisa menghasilkan apapun. Yang kedua, penyuntingan. Penyuntingan adalah aktivitas memeriksa segala macam data yang telah didapatkan apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Yang ketiga, pengkodean. Pengkodean atau coding adalah tahap untuk memberikan simbol atau tanda terhadap data yang telah didapatkan untuk nantinya dianalisis. Tujuan pengkodean juga untuk memudahkan dalam tahap selanjutnya. Yang keempat, tabulasi. Tabulasi adalah tahap penyusunan dan penyajian data yang telah didapat sesuai dengan tujuan dari penelitian, atau dengan kata lain, tahap tabulasi ini adalah tahap memasukkan data yang telah diberikan tanda ke dalam suatu tabel. Yang kelima adalah analisis data. Setelah tahap-tahap pengolahan data dilakukan, selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis ini dilakukan supaya data bisa ditafsirkan sebagai suatu informasi yang jelas. Analisis data ini dilakukan sesuai dengan teknik penelitiannya, apakah kualitatif atau kuantitatif. Jika penelitian dilakukan secara kualitatif, maka data yang disajikan berupa tanda-tanda dalam bentuk kata-kata, sedangkan kuantitatif dalam bentuk angka statistik. Yang terakhir, penafsiran data. Tahap terakhir adalah menafsirkan hasil analisis data. Apapun hasil datanya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kalimat simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Tentunya penafsiran data harus benar-benar sesuai dengan hasil analisis data yang telah tersaji sebelumnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian teknik analisis data. Yang pertama, memahami karakteristik dari penelitian. Maksudnya adalah kita harus tahu lebih dulu bagaimana karakteristik permasalahan di dalam penelitian yang akan dilakukan. Dengan mengetahui karakteristik itu, kita bisa menentukan bagaimana teknik analisis yang akan dipilih. Yang kedua, mengetahui data yang didapat. Peneliti tentunya harus mengetahui bagaimana data yang akan didapat agar bisa memilih teknik analisis. Yang ketiga, karakter populasi. Karakter populasi juga perlu dipahami agar teknik analisis bisa menjadi tepat sasaran. Yang terakhir, banyaknya variabel. Pemilihan teknik analisis data juga perlu memperhatikan banyaknya variabel yang digunakan di dalam penelitian, sebab jumlah variabel yang bisa menentukan teknik analisisnya. Misalnya, 2 variabel akan berbeda dengan lebih dari 2 variabel. Teknik analisis ini dapat dipelajari di Sampurna University Program Studi Sistem Informasi. Dalam program studi tersebut mempersiapkan lulusan untuk bekerja di berbagai sektor yang mengintegrasi solusi teknologi informasi yang diproses bisnis untuk tujuan memenuhi kebutuhan informasi bisnis dan organisasi.